Personal branding tuh sama aja kita itu kayak kayak ngecap sesuatu pada dahi kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam rayu teman-teman sekalian. Sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, teman lama, meskipun usianya masih muda, jauh lebih muda daripada saya, tapi pola pikirnya luar biasa banget. Dan ini dia juga salah satu inspirasi saya untuk kita sharing-sharing soal bisnis, soal filsafat dan kehidupan. Nah, saya perkenalkan di samping saya kandidat doktor Mas Ardi Setio Putranto. Selamat datang Mas Ardi. Thank you Mas Dani. Ya, Kabar? jadi baik-baik, alhamdulillah. Mas Ardi gimana kabarnya? Sehat-sehat alhamdulillah. Nah, Mas, aku tuh lagi seneng-seneng ngerancang podcast dan aku pengen ngajak ngobrol sama orang-orang, terus termasuk orang-orang yang punya value, punya nilai poin tinggi di mataku terutama. Dan ini tujuanku untuk menginspirasi banyak orang. Nah, Ya, karena dirimu itu adalah founder dari Maxi Consultant. ya, Maxi Consultant itu kan dia bergerak di bidang dan consulting buat CSR government yang programnya khusus buat SMI, buat UMKM. UMKM. Oke. Berarti semua hal berkaitan dengan UMKM. Oke, Tapi sebagian UMKM besar. kan bisnis juga. UMKM bisnis juga. Entitas bisnis cuma size-nya lebih kecil Oke. gitu. Jadi ya UMKM itu bukan embrio perusahaan besar gitu loh. UMKM itu ya punya nature tersendiri gitu. Ya itu yang kita fokusin gitu. Oke. Nah, teman-teman, saya akan coba merelevansikan antara UMKM dengan siklus dari kehidupan. Mungkin mirip-mirip ya, bisnis sama kehidupan itu. Mirip-mirip. Kalau kita kenal namanya business life cycle ya, itu bahwa S curve gitu ya, kurva S gitu kan, sama dengan kalau kita itu bayi mulai gede itu mulai tua terus kita meninggal gitu kan, biasanya juga begitu, ada namanya production, growing, maturity, terus dia mulai leveling off atau decline gitu ya. Ya bisnis sama dengan kehidupan gitu, bahwa akhirnya tapi bisnis itu bisa diremajakan, tapi kalau orang kan kalau meninggal ya sudah gitu. Nah, gitu kan. Itu bedanya di situ sih. Oke. Gitu sih. Jadi ya mirip, ada siklus kehidupan yang memang naik dan dia harus turun, dia akhirnya hilang gitu. Tapi sama ya. Aku cuma nangkep bahwa dalam hidup kita tuh juga ada naik turun. Ya, ya. Bisnis juga gitu kan? Mungkin naik turun juga. Kalau nggak naik turun ya pasti yang menang kan semuanya ya. Oke. Kalau bisnis tuh gampang, bisnis tuh apa ya, rata, nggak ada gejolaknya gitu, berarti ya semua orang berarti bisa berbisnis. Oke. Berarti akhirnya semua orang berhasil. Dan menjadi bisnis tuh nggak punya appealing, nggak punya daya yang seksi gitu loh. Nah itu yang membuat persaingan menjadi gampang kan. Jadi semua orang barrier tuh entry-nya menjadi rendah. Kalau orang masuk nggak perlu modal banyak langsung berhasil gitu. Ya nggak asik gitu kan. Nah, gini. Karena memang aku juga ngelihat bisnis itu juga kayak kalau bisnis 3 tahun bagaimana, bisnis baru berjalan bagaimana, Ya, bisnis kalau sudah dewasa gimana dan sebagainya kan gitu. ya. Kira-kira antara bisnis dengan pengelolanya itu harus sinkron nggak? Bisnis sama pengelolanya, Pelaku bisnisnya itu, sama foundernya. ownernya lah. Awal-awal iya. Pada saat di tengah jalan mungkin bisa enggak. Karena dia dilepas sama ke profesional kan. Oke. Jadi ada contohnya misalnya seseorang itu nggak merokok, tapi dia punya perusahaan rokok. Secara value-nya beda, Oke. secara belief-nya beda, Oke. cara memaknai rokok beda. Tapi dia bisa membedakan antara belief-nya dia sama logikanya dia. Jadi ya saya masuk aja ke dunia rokok dan saya bisa besar di dunia rokok. Oke. Gitu kan, dia ada tuh orang terkaya di Indonesia juga top 3 dari rokok misalnya gitu. Tapi dia nggak ngerokok gitu. Ada juga orang yang nggak makan gula tapi bisnisnya gula. Jadi itu bagi saya mungkin ada yang begitu, walaupun kalau dari UMKM gitu lah, atau ngomong private company, ini bukan yang TBK gitu ya. Dia pasti berawal dari sebuah willingness dia untuk
tergerak menjadi seorang entrepreneur. Willingness dalam arti saya punya sebuah panggilan jiwa gitu ya untuk menjadi seorang penjahit dengan pewarna alam gitu. Nah itu Ini biasanya contohnya private sector tuh di situ. Tapi kalau kita murni pebisnis ya apapun yang bisa jadi uang dia akan masuk. Tapi gini bro, banyak orang tuh punya ide, tapi berhenti di ide. Kan gitu kan? Ya. Nah, dirimu yang selalu mungkin mementoring UMKM itu kan adalah pasti di antara ribuan yang kamu mentoring itu ada beberapa yang akhirnya menyerah, ada nggak? Nah banyak. Ya kalau dari data kan yang UMKM tuh 5 tahun terakhir itu akhirnya hilang kan mungkin lebih dari 50% toh. Yang akhirnya bisa bertahan di 10 tahun itu mati di atas 10 tahun juga ada datanya gitu dan memang mayoritas banyak yang nggak bertahan. Nggak bertahan dalam arti brand yang lama tutup dia ganti lagi itu berarti kan mati yang awal toh. Oke, itu dianggap mati. Dianggap mati. Dianggap nggak bertahan. Walaupun entitasnya mungkin nggak mati. Gitu. Tapi kalau konsep brand itu nggak mungkin mati sebenarnya. Yang mati adalah usahanya. Jadi perusahaannya bisa mati, tapi brand itu nggak akan pernah bisa mati. Nah gitu sama-sama kalau tadi nyebut dengan personal branding gitu kan. Personal branding tuh sama aja kita itu kayak ngecap sesuatu pada dahi kita gitu. Kalau kita sudah menancapkan sesuatu sebagai personal branding kita gitu. Ya kalau kita pengen mengganti ya kita masuk motong leher kita kan gitu. Nggak mungkin. Berarti kan seseorang yang misalnya Coach Dani sudah punya personal branding sebagai Coach Dani gitu. Ya selamanya orang kan mengenal Coach Dani sebagai gitu kan. Nah, itu yang memang brand itu ya begitu. Dengan semua plus minusnya. Dengan semua plus minusnya dan konsistensinya dan konsekuensinya. Dengan semua konsekuensi. Jadi aku pengen ngerti nih, Mas Ardi. Ya. Kalau bisnis itu ibarat orang, gitu. Apa yang membuat bisnis itu tidak berkembang? Kalau bisnis berterang, apa yang nggak bisa diperkembang? Ya banyak faktor. Yang pertama pasti modal. Modal yang lebih besar, opportunity lebih besar. Itu pastilah gitu. Modal itu berarti capital. Bisa capital, bisa resource. Berarti bukan hanya capital aset, ya. Gitu. Aset itu banyak. Aset kita punya di HP kita ini kita punya berapa database yang itu kalau kita jualan pertama kita kan kita di kontak pertama kita itu aset itu modal. Kita nggak punya teman-teman. Circle kita itu bisa dilihat gitu misalnya. Teman-teman kita itu nggak bisa membantu bisnis kita untuk growth gitu ya. Ya mesti kalah sama orang yang punya circle bagus. Itu yang pertama itu. Yang kedua capital pasti. Jadi nonsen lah kalau kita ngomongkan bahwa capital yang kecil bisa menang sama capital yang besar gitu ya. Ya ginilah gampangannya. Liverpool lawan sama tim Indonesia gitu ya. Liverpool tim tiganya aja mungkin masih menang Liverpool gitu ya. Kebetulan saya senang Liverpool ya. Jadi saya nggak nyontohkan MU gitu kan. Kalau aku MU bro. Oh gitu. Ya kebetulan nih karena teman saya jadi nggak apa-apa. ya. Oke. Kita nggak bahas bola deh. Kita bahas bisnis lagi terus. Apa lagi tuh? Kalau capital yang pertama, kedua resource capital gitu ya. Capital kan resource. Jadi resource itu kan ada satu, resource to funding, yaitu finance capital, resource to market. Jadi kita punya enggak sumber daya ke pasar, akses to market. Punya nih, saya kenal sama ini Coach Dani, kliennya banyak ya karena kenal sama pejabat, sama usaha dan lain-lain. Ini resource to market. Terus resource to teknologi. Nah kayak gini-gini kan teknologi gitu ya. Mungkin orang banyak yang punya metodologi yang bagus tapi nggak bisa mengkomunikasikan gitu. Dan itu problem banyak orang gitu kan. Nah, itu sama resource to knowledge. Jadi orang knowledge itu bagi saya sebuah aset. Sebuah aset dan sebuah advantage, sebuah kelebihan. Bisnis kalau ngomongkan bahwa praktisi tanpa ilmu itu bisa berhasil gitu ya. Saya pernah di 2010 saya pernah ngikuti sebuah seminar gitu ya. Seorang pengusaha terbesar lah Indonesia gitu. Terus dia mencoba untuk menawarkan kepada mahasiswa, siapa yang mau hari ini mau keluar dari kuliah, silakan masuk ke Magun dan semuanya pada maju gitu. Nah, dari situ saya pulang gitu. Saya berpikir gitu ya, kenapa akhirnya sekarang saya punya bisnis dan sebenarnya nggak mengharuskan juga saya harus sekolah sampai ke S3, tapi kenapa saya sekolah? Ya saya pengen ngomong bahwa saat tambah ke sini gitu ya, wahai entrepreneur gitu ya.
kita itu speknya itu mesti tambah harus dituntut lebih tinggi. Dulu mungkin orang hanya pinter skill bukan cukup. Tapi sekarang kalau kita nggak pinter secara knowledge, kita bakal dibohong-bohongin sama karyawan otomatis gitu. Jadi itu juga yang membuat sebuah persaingan itu banyak faktor, tetapi mungkin faktor-faktor mayornya ada di situ, key pointnya dari situ. Gitu sih Mas. Tapi percaya kalau itu tadi aku bilang bisnis itu kayak orang, banyak bisnisnya yang kita kelola sendiri, kita nggak tahu nih segmentasi di mana banyak nggak orang yang tidak menyadari hal itu? Mayoritas begitu, karena ginilah, ngecek orang tuh gampang gini. Emang misalnya Bu, Pak, jualan apa? Jualan dawet gitu ya. Terus siapa ini dijualnya, siapa target pasarnya gitu, atau siapa pembelinya gitu. Terus semuanya bisa Pak, itu berarti orang nggak tahu. Ya semua tanya aja dari 100 orang tuh siapa yang bilang begitu. Ya 1-2 orang yang bilang, oh ini dawet saya ini untuk gathering, untuk kalau orang punya acara nikahan misalnya gitu. Semakin orang tahu begitu, semakin dia ke tingkat suksesnya lebih berhasil. Semakin dia tahu positioning dari produknya dia, which is ini kalau dianya orangnya sendiri tahu posisi dia, itu akan jauh lebih berhasil. Jauh lebih berhasil. Karena apa? Hostnya dia jauh lebih kecil pasti. Karena semua strategi akan mengarah ke sana ya. Iya dong. Waton tembak ya. Waton tembak. Jadi berapa sih orang yang bisa punya model kayak startup yang dikasih 3T, 2T, kan nggak banyak toh. Berarti kan kalau dia adalah minoritas 1%, 99% kan orang nggak bisa mendapatkan capital sebesar itu. Sebuah startup itu saya tahu bahwa budgetnya berapa sih marketplace yang ada di yang warna-warna di kita punya lah, top 3 lah gitu. 800 minimal 800 miliar dia bakar untuk kita dari 10 tahun kita baru familiar untuk memakai 800 miliar. Sekarang kita tanya, emang berapa budget untuk komunikasi atau pemasarannya? Wah, saya sebulan nggak sampai 10 juta ya nggak usah gitu. Penting lupakan itu gitu. Jadi kita lebih realistis gitu lah. Nah, kadang orang juga harus gitu ya. Yang tadi diibaratkan orang, ya kita harus tahu wong Jawa ngomong ya bisa rumongso toh. Iya. Kadang-kadang kalimat bisa rumongso sama rumongso bisa itu dua hal yang berbeda. Ini kata kunci optimum itu jauh lebih bijak daripada maksimum. Optimal itu dalam arti resource apa yang kita punya itu kita ya optimal ada di situ. Itu jauh lebih bijak daripada maksimal. Orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Ya memang nggak bisa, belum tentu kita bisa gitu. Karena masing-masing, karena kita bisa, orang itu juga belum tentu bisa. Orang big corporate belum tentu bisa juga seperti UMKM gitu. Batik tulis Jinggiri Loyo misalnya, atau rokok linting gitu, atau apa misalnya sate ambal di Kebumen, sate Pak Pong gitu misalnya gitu ya. Memang corporate mau gitu, dia bikin mesin terus buat goreng kronyos gitu kan, nggak mau kan, nggak bisa kan gitu. Jadi ya ada yang mereka mah nggak bisa, itu namanya ya barrier to entry itu begitu. Jadi ya kita harus tahu, maksudnya kita tahu bahwa kita itu di posisi siapa sih, dan itu optimal pada stagingnya kita tuh di situ. Itu jauh lebih bijaksana sih jadi orang kan, karena kan sekarang juga lagi banyak orang FOMO kan, ngikut kan, kan ngono kan, ngikut merasa apa yang dia lihat itu dia bisa ngelakuin, padahal belum tentu bisa. Tentu bisa jadi kita lebih kaya daripada orang itu sebenarnya, bisa jadi kan. Karena orang itu kan melihatnya kaya itu kan dalam bentuk absolut gitu kan. Tapi kan kita ngomong ekonomi bahwa surplus itu kan adalah dari di mana outflow lebih kecil daripada inflow kan. Aliran keluar lebih kecil daripada sekarang. Jadi pengeluaranku misalnya 3 juta, pendapatanku 5 juta, berarti masih ada 2 juta. Orang yang besar itu hutangnya 3 triliun, masukannya 2,5 triliun. Tapi yang di blow up 2,5 triliun, seolah-olah kita lebih kaya. Ya enggak, kita plus 2 juta, dia minus 500 miliar gitu. Nah, itu kan, gitu. Jadi itu namanya knowledge gitu. Jadi itu sinawang akhirnya. Ya, itu lebih kita critical thinking-nya sama melihat sesuatu lebih holistik. Jadi kita nggak gampang stres. Kita nggak gampang stres. Wah, mereka pakai lambu, kita cuma pakai mobil ini. Yo, memang lambunya. Sopo ngerti turunnya lewatnya nggak? Nah, iya, bisa jadi gitu kan. Iya. Itu. Jadi ilmu itu ada menjadi di antara bahwa kehidupan kita itu lebih balance. Kehidupan kita walaupun stres itu juga dipentingkan. Enggak ada friksi kan juga di tol. Kalau di jalan raya itu kan kalau roda itu nggak akan ada sentuhan, ya mobil kan nggak jalan gitu.
Tapi banyak orang menyikapi stres itu sesuatu yang negatif. Padahal kan kita pernah diskusi tentang stres ya. Kalau mau diarahkan ke positif ya oke-oke aja. Benar kan? Orang mau guyu, pelongo enak turunnya kadang-kadang juga nggak maju. Betul. Dengan stres kadang-kadang kita juga lebih maju. Benar kan? Betul. Hanya tinggal menempatkan posisinya. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Kan kamu lagi mau ngambil program dokter. Dan insya Allah kandidat dokter bentar lagi. Ya. Dan kita sering sekali diskusi tentang filsafat itu. Ya, Kenapa kamu suka begituan? Aku tuh jujur kenal filsafat tuh baru ini. Dulu kan aku S1 saya kan FoodTech, Food Technology S2. Aku di marketing gitu ya, manajemen S3 aku di marketing. Nah, di dalam S3 itu ada sebuah mata kuliah namanya filsafat ilmu manajemen. Aku juga awalnya agak aneh kenapa ada filsafat dalam manajemen gitu kan. Aneh sih. Aneh kan, Aneh. awalnya begitu kan. Nah, tapi pada saat aku belajar ternyata filsafat yang ada di dalam ilmu manajemen itu juga relate. Memang filsafat yang dipelajari, aku belajar tentang Max Weber, Karl Marx, terus Emil Durkheim, dan teman-temannya. Nah, di situ ternyata ada sebuah korelasi antara filsafat dengan manajemen. Jadi ada dulu kan sempat ramai kan di sosial media bahwa filsafat itu nggak penting, mending dihapusin aja tuh dari S1 gitu kan, dari mata kuliah gitu. Bagi saya gini, filsafat itu kan adalah titik berangkat kenapa kita begitu gitu kan. Pasti orang punya begitu tuh. Mas Dani punya filosofi kenapa Mas Dani pekerjaannya menjadi begini gitu. Saya juga begitu, teman-teman yang lain juga begitu. Nah, yang bahaya adalah kita tidak mengerti kenapa kita begitu. Di tengah jalan sehingga kita tuh ngopo ya, aku pengen koyok kayak sugih gitu kan. Padahal sugih itu adalah ya itu bal-bal itu bal position, sugih itu bukan hasil akhir gitu. Nah, itu filosofi ada di situ. Dengan aku mempelajari filsafat, jadi banyak strategi ekonomi malah aku bisa dapat dari manajemen. Misalnya bukunya, ini antropolog sih, bukunya si Gerdé namanya. Itu Bedil Kuman dan Baja bahasa Indonesianya. Jadi gini, bahkan aku curiga Elon Musk itu filsafat banget. Ya semuanya filsafat banget. Dia pasti punya filosofi kan? Iya, tentang semesta. Iya pasti dia. Di situ akhirnya dia konversikan, dia kemas sedemikian rupa dengan strategi yang dia bikin, akhirnya muncullah Tesla, muncullah macam-macam. Oke, betul. Benar kan? Benar. Aku menarik sih karena gini teman-teman, banyak orang itu konsultasi sama dimana dia tidak tahu kenapa dia jadi begitu. Ya. Kenapa dia mau seperti itu? Ya. Pada nggak tahu. Betul. Kenapa kok aku mau jadi seorang konsultan? Padahal konsultan itu ya orang dia mau gampang-gampang, dia mau susah-susah. Gitu. Iya. Kan gitu. Gimana? Coba bayangin dari konsultan, jadi kan di Maxi konsultan itu. Iya. Ada kalakannya lagi sepi, biar awal-awal kayak sepi, tapi kamu kan masih tetap konsisten ya, jalan gitu. Bakar duit dari keripik pisang gitu. Nah, gitu. Ini dari keripik pisang sampai ekspor tuh. Nah, dari awalnya di situ, terus kita sempat jadi pembicara di mana-mana, seminar di mana-mana. 14 sampai 18 ya. Itu lumayan lama deh, itu 4 tahun juga. Kita sempat duet berapa kali acara dan sebagainya. Enggak berapa acara lah, yang 4 tahun yang berapa acara. Lumayan lah ya. Nah, terus habis itu dari keripik ganti dengan pengalaman yang sudah punya, terus kamu ganti dengan Maxi Consultant ini, dengan semua privilege yang aku nggak salah ya, semua orang itu kalau orang punya privilege itu nggak salah dengan privilege itu. Salah. Hanya tinggal gimana cara ngelolanya. Betul. Gitu loh. Betul. Aku pun alhamdulillah sekarang privilege banyak. Kemana-mana tinggal mau tidur di resort mana, aku tinggal telepon ownernya. Tinggal ini kan. Supaya itu cuma. Ini mobil sampai. Ya benar. Tapi itulah bagian dari privilege gimana. Dan untuk mencapai itu kan orang gampang ya. Gampang. Tapi di satu sisi juga itu sebuah beban toh. Satu sisi juga pasti ekspektasi orang bahwa ini kalau orang itu awalnya dari 2, orang mencapai 5 itu orang pasti udah tepuk tangan. Hebat ya, dari anak kampung bisa menjadi sarjana ya. Nah, itu sudah dinilai hebat. Tapi pada saat atau dia bisa menjadi nilai pendapatan 20 juta per bulan gitu. Wah, hebat ya gue, sing awalnya makan susah gitu. Tapi pada saat kita lahir dari anak yang sudah berkecukupan, kita
mangan enak ki biasa. Betul. Tapi kalau kita akhirnya turun sedikit gitu, pasti Rekoso banget. gagal gue. Iya. Gitu kan. Seolah-olah rekoso banget. Kalau itu namanya kan di filsafat terjadi dualisme begitu kan. Ada sesuatu itu bukan berlawanan, tetapi benar salah itu adalah sebuah dualisme, sebuah pasangan. Kalau aku sih keniscayaan ya, benar salah, Betul. baik buruk itu keniscayaan. Ya, Itu kita pasti ada di situ. gitu sih. Cuma aku tuh seneng karena kita tuh kan jarang banget ketemu ya. Ya. Kita selalu ketemu, Semalam kita ya ketemu lagi. semalam kita ngobrol macam-macam, terus dari ngobrol itu yang mengalir begitu aja. Aku jujur aja kadang-kadang punya ide dari obrolan-obrolan itu. Oh iya ya, kenapa aku nggak ngelakuin ini ya kan kadang-kadang begitu. Ya. Nah itu aku pikir itu manfaat dari bagaimana kita berteman dengan siapa. Ya, betul. Benar nggak sih? Betul. Ya mudah-mudahan kamu juga merasakan hal itu. Ya, Umpamanya kalau pas aku lagi semangatnya kamu dapat vibrasinya dari semangatku kan. ya, Kan ngono kan. Karena memang ya itu tadi mau bisnis yang berupa barang maupun jasa. Kita kan bisnis sebenarnya. betul, betul. Which is termasuk kita melamar pekerjaan juga kita membisniskan diri kita. Betul. Benar nggak sih? Benar. Ke ownernya kan. Ke ownernya. Itu yang kadang nggak menyadari sih. Iya. Jadi ya apa kayak semalam kita ngomong bahwa karyawan selalu lebih miskin daripada pengusahanya. Ya belum tentu juga Belum toh. tentu. Dan nggak salah juga tuh jadi karyawan tuh. Nggak Nggak salah apa-apa. Semua juga pasti punya plus minus ya. Karyawan ya iso selalu gajian, owner iso ora gajian. Ya. Gitu kan. Kalau apalagi kalau dia bukan jabat misalnya, dia cuma komisaris kan nggak gajian orang-orang gitu, gitu kan. Nah jadi karyawan gajian bisa 200 juta, gitu, sales director 300 juta. Tapi di satu sisi pada saat perusahaan gede, karyawannya tetap 300 juta per bulan, Ya. ownernya bisa 3 triliun. Nah, berarti apa? Ya tapi kan equal sama resiko gitu kan. Ya. Jadi ya tadi kata-kata bahwa apa di showroom mongso itu sebenarnya orang Jawa itu gitu. Jadi strategi itu bisa bener tapi ora bener gitu. Bisa bener cara pemasarannya tuh bakar duit itu bener, tapi ora bener. Kenapa? Yo karena A, B, C, D gitu. Jadi kalau kita melihat filsafat tadi itu sebenarnya melengkapi strategi. Filsafat itu lebih membuat kita berada pada space kecil, pada strategi yang orang lihat tuh banyak. Menurut saya ya banyak strategi itu makro. Strategi itu dia tuh hanya diperhalus untuk packagingnya gitu loh. Contoh misalnya orang ngomongkan tentang branding ada namanya top of mind. Kalau ada ngomongkan brand air minum apa gitu toh, motor apa gitu. Tapi saya baru aja baca kemarin ada namanya seorang filsuf tuh Don Isde namanya. Dia ini mengatakan bahwa persepsi orang itu tuh punya dua karakter, satu makro, satu mikro. Jadi makro itu adalah orang kalau nggak salah dia yang pengalaman dia terhadap dunia ini secara langsung Lebih visioner biasanya. lebih visioner dia mempengaruhi bahwa dia memaknai sesuatu itu di makro persepsi. Saya melihat sapi dengan agama lain melihat sapi bisa jadi beda tuh. Beda. Itu makro cara dia memaknai sesuatu itu makro. Mikro persepsi itu boleh jadi dia sudah ada unsur-unsur yang memang unsur eksternal yang mempengaruhi dia. Jadi baliho dan lain-lain itu ada unsur mikro persepsi gitu. Oke. Yang akhirnya nanti sama strategi brand itu dinaikkan menjadi makro persepsi. Kita memaknai sebuah brand, kalau enggak ini aku enggak mau lah, kalau enggak makan ini enggak brand ini enggak mau lah gitu. Jadi sangat mikro ekspresi itu lebih target Mikro persepsi. Mikro persepsi kan? Mikro persepsi itu lebih ke subjektivitas ya. Mikro persepsi itu lebih kepada subjektif kita yang didrive oleh faktor-faktor eksternal, ada pengaruhnya. Oke. Jadi kita kalau ada riset tuh setiap hari itu kan kita melihat di jalan tuh kurang lebih nggak kurang dari 10.000 data yang masuk dalam diri kita. Data brand A, brand B, brand C gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat makro persepsi kita itu menjadi terpengaruh. Mempengaruhi sebuah keputusan. Mempengaruhi sebuah keputusan juga. kan? Ya. Nah itu saya kalau nggak belajar tentang filsafat, orang mana Itu tuh membuat iklan yang bagus gimana gitu doang loh. Itu sebenarnya kalau bahasa aku ya namanya subliminal message. Ya, Pesan yang dikirim secara diam-diam mempengaruhi keputusan seseorang. ya. Nah, Itu, gitu. betul. Gitu. Nah ini aku
aku kapan-kapan pengen ngajarin ini sebenarnya. Ya, ya. Bikin kelas ini itu apa kita nggak ngapa-ngapain sama orang itu tahu-tahu mau payment aja ke kita. Gitu loh. Ya, ya, ya. Itu sebenarnya teknik yang bisa kita korelasikan, tapi kalau ini bisa, kalau mungkin Mas Ardi lebih cenderung ke bentuk yang seperti itu ya, visual ini. Kalau aku lebih bentuk ke komunikasi kan, Betul, betul. lebih ke personal banget gitu. Ya, Nah ini yang memang aku lakuin pelan-pelan. ya. Nah ya. bahasamu tadi ada micro expression sama Macro persepsi, mikro sama makro macro persepsi. persepsi. Nah itu. Nah ini Bahasanya ide itu bukan bahasa aku. Bahasanya Don ide itu Ya. gagasannya dia gitu. ya. Nah karena pada dasarnya kan kita filsuf sebenarnya. Filsuf ya, doing filosofi. Titik tertinggi dari kita mempelajari filsafat kan doing filosofi. Kalau Ya. katanya ya dosen UI yang memang bagi saya itu cukup saya emis kan ya Pak Suarsono itu Pak kan. Suarsono. Pak Suarsono itu pertama mengajari filsafat ya begitu. Titik tertinggi dari orang itu belajar filsafat itu adalah ya doing filosofi gitu. Yes. Nah itu orang berfilsafat itu nggak gampang loh gitu. Nggak gampang. Justru itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, karena kita adalah seorang filsuf. Filsuf betul. Seorang filsuf itu adalah dasarnya adalah orang-orang yang berakal. Ya setuju. Benar kan? Betul. Kan gitu. Nah orang-orang yang berakal kadang-kadang orang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya ya Padahal harusnya orang yang berakal harusnya berpikir, berpikir. baik buruk benar salahnya. Ya Kan gitu, sehingga dia bisa bertanggung jawab atas setiap keputusannya. betul betul. Kan gitu. Nah, kebanyakan orang berakal tidak berpikir. Pokoknya pengen jadi Mas Ardi langsung gitu aja, nggak berpikir dengan segala konsekuensi. Ya Dia berakal tapi tidak berpikir. Ya. Kalau Rocky Gerung ngomong tidak akal sehat apa gitu. Nggak tahu. Ya. Tapi aku lebih cenderung senang namanya kita filsuf, maka kita punya independen dalam berpikir sebenarnya. betul. Ya kan? Ya. Cuma pikiran kita ini terolah atau tidak. Betul. Sampai umpamanya kita pengen melamar seseorang, kita memikirkan kok, wah kenapa aku memilih dia kan? Enggak. Ya, Kenapa aku berbisnis ini? ya, Kenapa kok aku mau menjalankan profesi seperti ini? betul. Kan mesti ada reason Ada reason. secara personal, benar nggak? Dan ada pertimbangan juga, Ton. Kau nak pertimbangannya, bukan maju mundur di tengah jalan langsung ambruk, habis itu tangi menang majunya. Nah, misalnya Ardi terbaru aku masih jomblo dulu gitu ya. Nah, Aku pengen ngelamar misalnya Chelsea Islan misalnya. Chelsea. Kan ya aku pasti kan nggak Menyiapkan. mungkin kan aku maksudnya di dalam itu enggak lah. Jadi aku harus berganti sebuah objek toh. betul. Jadi biasanya itu juga gitu. Kalau optimis kau pasti bisa gitu tuh. Terus tiba-tiba Nggak cukup. aku mau jadi sebuah perusahaan saiki blue chip gitu ya, 10 besar no. Wah, iso lah iki no. Yo, Rasa ora ngono lah. iso. Aku pengen jadi jodi warung steak, Bang. Nah, iya itu Oh, deh. wah, yo bisa nggak? Kamu dapat funding itu juga belum tentu bisa begitu gitu loh. Nah, itu juga sama kayak tadi milih jodoh tadi. Jadi filsuf itu bukan mengajari kita. Sebenarnya apa yang Mas Dani ajari gitu, dalam murid-muridnya ini ya gitu sebenarnya tuh dilakukan dulu namanya Sokratean metode tuh begitu kan. Sokratean itu kan hanya dia Dari Sokrates, ngomong-ngomong, Sokrates dia ngomong-ngomong tiba-tiba menjadi sebuah ilmu. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Terus ngeyel wongnya begitu ini jadi sebuah ilmu gitu kan. Nah, itu nggak gampang loh gitu. Kenapa drijiki ngene ya gitu. Ya bagi orang biasa ngopong ngono dipikir gitu. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia menerima mentah-mentah ke driji itu begini gitu. Itu kan bukan ilmu namanya gitu. Ya. Itu yang kalau Mas Dani metode coachingnya kan aku tadi eling ya itu Ya. Sokratean tuh begitu gitu. Dan itu nggak gampang. Aku menarik tuh bahasamu. Ini kan kamu masih tetap menganggap Chelsea Islan top of man-mu. Ini Ya. kan kita ngomong berapa tahun yang lalu, Ya, kamu ya, ngomong juga ya, Chelsea ya. Islan saat Chelsea kamu Islan, ya. nikah tuh. Ya. Tapi kan banyak orang kan pingin Chelsea Islan tapi tidak bisa menerima konsekuensinya. Ya. Karena untuk Chelsea Islan itu duit piro. Bener lah. Iya. Harus bekerja sekeras apa, Iya. balik gitu kan. Iya. Harus dengan strategi yang bagaimana. Iya. Dia harus macak bagaimana dan Iya, sebagainya. betul. Bener nggak? Betul. Nah. Itu pun masih
itu belum tentu bisa, ya. itu pun belum tentu. Iya, Betul ya? betul. Begitu pula dalam berbisnis. Berbisnis, betul. Apapun itu, mau profesi, mau bisnis apa, mau barang atau jasa dan sebagainya, aku lebih sepakat ini bro. Aku lebih sepakat bahwa orang itu harus ngerti kenapa dia milih itu. Hmm. Tapi aku yang angel loh Mas, iso mengerti kenapa dia milih itu tuh yang angel loh. Jadi milih itu kan ya dua kata toh. Ya. Milih dhewe iki wis sebuah pertimbangan. Pemilihan. Ya pemilihan toh. Dan ada Aku pertimbangan. kudu milih. Dan kalau dia rasa milih, mergo dia keterbatasan semuanya. Ya. Nggak bisa dong. Itu berarti objek itu. Ya. Ada yang ngerti objeknya ki apa ya? Nek bisnisnya kok ketoke oke banget ya wong kae sukses kayak sukses kabeh. Ya toh? Bingung akhirnya. Bakmi ya apik, sandal ya apik, baju apik itu kan itunya toh. Kalau milih suka kue kabel, nah itunya aja nggak tahu, aku kan milih apa gitu. Begitu juga dengan jodoh toh. Jadi seolah-olah menjadi semuanya bagus di satu sisi, menjadi semuanya tidak ada. Nah itu paradoks ya. Istilah paradoks itu kan ada di situ. Nah, Paradoksnya antara ada dan tidak ada. Dan tidak ada sebenarnya paradoks itu. iya, Berarti kan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. tidak ada. Ya gini diterus-terus kayak sama penontonnya Velveta dong. Nanti nggak mau sambil sama. Tapi gini loh, karena pada dasarnya aku sih percaya, saya mengimani bahwa setiap yang dilahirkan di muka bumi ini pasti punya namanya peran atau blueprint hidupnya itu pasti punya. Ya, Cuma by proses dia itu tidak bisa menemukan itu karena kalau bahasa aku dia sering banget terkungkung sama pikirannya sendiri. Jadi subjektivitas yang jalan. Subjektivitas berjalan karena tadi itu harusnya dia menggunakan akalnya untuk berpikir. ya, Ketika dia sudah menarik sebuah kesimpulan tanpa terburu-buru dengan sebuah pendewasaan dan kejujuran, ya, dia harus habis itu dia menemukan sebuah komitmen mutlak. betul, Kan ngono kan? betul. Kalau bahasa itu adalah komitmen mutlak untuk dia menjalankan proses ini. Mau Ya. bisnis apapun itu, mau naik turun. Sekarang kita lihat bisnis Nyonya Suharti udah berapa puluh tahun. Ya, Pak Pong udah berapa puluh tahun. betul. Bisnis-bisnis yang sering eksis itu, warung steak udah berapa puluh tahun. Ya, udah lama. Ya, bahkan dimulai dengan apa adanya buaya sekali. Betul. Gitu loh. Tapi Starbucks juga dimulai dari kota kecil. dari kota kecil. McDonald juga Dan, iya. dan apa yang membedakan itu? Aku melihat konsistensi. Ya. Konsistensi. Nah, konsistensi itu tidak akan terjadi kalau kita nggak ngerti kenapa itu. Iya. Nah itu kan ranah Mas Dani kan akhirnya bisa orang itu mengerti memilih itu kan itu memang itu ada di apa ya di soul ya itu. Ada pengaruh di situnya toh. Nah itu memang harus Panggilan jiwanya apa? kompleks. Oh, itu Kan kudu gitu. aku ora ngerti lah ya. Nah kuwi luwih orang-orang gitu ya. Iya, makanya Mas Ardi, kamu jalan dan sekarang dengan semua prestasi yang kamu punya, yang kamu mulai dari hal kecil yaitu cuma keripik pisang gitu ya. Terus habis itu kamu jalanin itu dengan konsisten akhirnya sampai di titik ini gitu. Ya, Itu menurutku sesuatu. ya. Itu Insya adalah Allah. progress by soul. Ya, Oleh bahasaku gitu ya. iya. Progress by soul itulah sebuah komitmen bisnis yang didasari pada kesadaran secara batin. Betul. Ya, insya Allah lah ya. Insya Allah gitu. Ya, Karena emang uripnya gak kerasa tiba-tiba wis tekan gini kan toh. Itu tiba-tiba 10 tahun, tiba-tiba 20 tahun gitu. Bisnis juga masih begitu kan. Waktu itu sangat bergerak secara cepat gitu. Kalau kita semuanya kan berpacu pada waktu kan gitu berbisnis itu dan di kehidupan gitu. Jadi waktu itu makanya orang pada ngomong bahwa sesuatu hal yang memang nggak bisa dibeli apapun adalah waktu gitu. Makanya waktu adalah aset terbesar. Itu ya memang benar. Secara opportunity cost maupun opportunity loss itu dia benar-benar menjadi satu dalam waktu ini. Karena orang punya berapapun dia nggak pernah bisa membeli kemarin gitu. Itu kan. Jadi ya pengusaha harusnya juga memahami waktu itu kan. Gitu sih. Nah, uang yang ada ini ya kita harus berpacu sama waktu supaya bagaimana kita besar tapi ya bermanfaat gitu kan. Nah, di satu sisi itu pengusaha udah gitu kan. Kalau besar tapi meres uang itu kan ya
ya nggak bermanfaat gitu. Bisa jadi juga perusahaannya menjadi perusahaan yang nggak disukai orang gitu. Nah, dampaknya pada apa? Saham yang nggak berkembang, sahamnya rendah, antipati orang sama itu gitu. Makanya Investornya juga susah. investor susah. Makanya ada CSR tuh sekarang. Ya nggak sekarang sih, itu udah lama sih itu. Dari tahun berapa ya? Tahun 20-an tuh udah ada CSR. Nah, segmen terakhir nih. Ya. Tadi kita kembali ke bisnis dan kehidupan. Ya, Berarti sepakatlah bisnis itu kurang lebih sama-sama lah kayak kehidupan kita sehari-hari. betul. Kan gitu kan? Ya. Bedanya kan bisnis mungkin berbentuk gitu. Nah, kehidupan ini yang kita jalani sekarang. Ya. Berarti bisnis adalah part of kehidupan kita. Part of kehidupan kita. Oke. Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi biar bisnis yang dia jalankan, apa yang kita sedang jalankan ini bisa long lasting tuh. Jujur, Dasar aja lah. Mau 3 atau 4 dasar apa terserah. ini ya. Bahkan ya, saya pernah lihat videonya dari seorang yang kaya banget di Indonesia ya. Mungkin Gary Baldi Thohir mungkin pernah dengar ya, Boy Thohir yang Adaro gitu. Dia pun juga secara ya tuh honest, dia nggak bisa secara pasti menyebutkan bagaimana ini hidupnya akan everlasting gitu kan, long last gitu. Nah, mungkin pendekatannya yang bisa disampaikan bahwa oke, kita tahu di depan kita tuh ada risiko, tapi calculated risk itu lebih bijak daripada kita sangat mengambil risiko tapi tanpa nggak berhitung gitu. Calculated risk itu kan beda. Kita tahu ada risiko kalau kita buka bakso misalnya, tetapi kita berhitung kalau investasi sekian, kira-kira revenue-nya berapa, kira-kira kita balik modalnya berapa. Walaupun kan belum pasti banget loh itu, nggak pasti BEP-nya sekian, tapi kita punya perhitungan-perhitungan yang meminimalisir risiko. Itu satu, itu bisa pendekatan supaya bisa lebih panjang gitu lah. Yang kedua, pasti bisnis itu cash flow. Dibandingkan dengan profitabilitas, tetapi semua piutang, pertama yang diselamatkan itu ada darahnya, cash flow dulu. Cash flow itu yang dia uang tuh harus selalu ada, kasnya harus ada, muter terus, entah itu financing ya, entah itu investment, apapun lah itu, penting kasnya itu growth gitu. Makanya ada tuh perusahaan yang secara profitabilitas dia masih minus terus puluhan tahun, tapi kasnya tumbuh terus, perusahaannya juga besar juga gitu. Makanya nyawanya ada di kas gitu. Baru kita ngomongkan adalah kalau kita sudah cash flow-nya bagus, darahnya sudah ada, baru cara darah yang bersih dan sehat itu gimana ya? Berarti profitabilitas. Profitnya mulai dinaikkan sesuai dengan standarnya. Entah itu efisiensi, ya betul, efisiensi atau menaikin sales, naikin gitu. Nah udah, itu aja dijaga dalam sisi itu, dan overhead yang ya paling nggak 20% overhead itu udah, atau 30% dari total revenue yang ada atau gitu. Ya udah, perusahaan pasti akan cenderung lebih stabil, kecuali itu ada hantaman faktor eksternal ya. Seperti COVID waktu itu, Krismon gitu. Tapi COVID itu kan perusahaan yang kapitalnya besar sekali, itu kan tetap juga bertahan loh. Sehingga ya kalau di sini ya, makanya saya harus ngomong capital itu menjadi nyawanya orang, nyawanya sebuah perusahaan gitu. Itu belum tentu loh uang yang banyak itu bisa membuat kita lebih panjang ya, apalagi nggak ada uang gitu kan. Itu lebih nggak panjang gitu kan. Belum tentu uang itu bisa membuat kita bahagia. Iya. Apalagi nggak punya uang. Gitu. Ya, keren banget teman-teman. Obrolan kita dengan kandidat Dr. Ardi Setia Putranto, ini sahabat saya, kecil-kecil cabai rawit ya. Bahkan di usia dia itu udah ya 11-12 lah memikirnya sama saya. Tapi kembali lagi, teman-teman, apa yang kita bicarakan ini benar-benar jadi manfaat. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow IG-nya. Ya, kamu nggak punya TikTok ya? TikTok nggak punya. Follow IG-nya, nanti saya sematkan IG-nya. Ya. Kalau mau tanya-tanya DM, yang jelas kalian follow lah. Ya. Thank you, Mas. Tanya-tanya sih gampang lah ya. Lagi tanya-tanya. Kopi masih ada gitu kan, di mana aja kan. Saya kan Malang Project memang nggak ada di Jogja ya. Memang ya project di banyak ya. Yang Ngopi Mas Dandi di mana, ya. Ngumpul lah ya kita. Oke, siap-siap. Oke, thank you semuanya. Pesan saya tetap bahagia karena bahagia itu tak pesan.